Waalaikumsalam, silakan duduk Bu. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Raisa. Ibu Raisa ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bidang Mufidah yang bertugas pada siang hari ini. Ibu Raisa, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, ini kan saya hamil 7 bulan, hamil tua. Saya tuh pengen tahu tanda bahayanya itu gimana ya kalau buang. Sebelumnya belum pernah mendapatkan konseling seperti itu? Belum ya, baru datang kemarin ini ya. Baik, di sini nanti saya akan memberikan konseling mengenai tanda bahaya kehamilan trimester 3. Jadi begini Ibu, untuk tanda bahaya kehamilan trimester 3 itu ada yang pertama preeklamsia, kemudian gerakan janin kurang, perdarahan pervagina, dan kemudian ketuban pecah dini. Kemudian untuk gejala preeklamsia ini bisa pandangan mata kabur, sakit kepala yang berat, menetap seperti itu, kemudian nyeri ulu hati, bengkak pada muka dan tangan dan juga kaki, kemudian ini bisa menyebabkan gawat janin dan juga berbahaya terhadap ibu sendiri seperti itu. Kemudian selanjutnya itu mengenai gerakan janin yang kurang. Untuk gerakan janin yang kurang ini karena sudah memasuki usia 7 bulan, biasanya gerakan janin itu akan aktif, itu sehari 24 jam itu bisa 20 kali, itu minimalnya. Jadi per 12 jam itu minimal janin bergerak sekitar 10 kali, seperti itu. Apabila gerakan janin kurang dari itu, jenengan harus segera menghubungi tenaga kesehatan yang terdekat. Seperti itu ya Bu ya, sudah paham? Baik, untuk selanjutnya saya menjelaskan mengenai perdarahan pervagina. Perdarahan ini yang dimaksudkan keluar cairan darah yang biasanya entah bercak, entah darah mengalir, itu semuanya berbahaya. Biasanya ini disebabkan karena adanya solusio plasenta atau perdarahan yang disertai dengan nyeri atau dengan plasenta previa atau tidak disertai dengan nyeri. Itu biasanya ada masalah pada ari-arinya atau plasentanya seperti itu. Jadi apabila terjadi perdarahan ini, jenengan juga harus segera ke tenaga kesehatan terdekat seperti itu. Kemudian Ibu, untuk selanjutnya itu ada ketuban pecah dini. Untuk ketuban pecah dini ini bisa ditandai dengan cairan yang keluar tanpa disadari oleh klien atau jenengan tidak sadar, tiba-tiba ada keluar cairan seperti pipis tapi bukan pipis. Biasanya itu berbau khas seperti anyir seperti itu. Kemudian bahayanya bagi ibu itu bisa menyebabkan infeksi dan juga gawat janin. Baik, sebelumnya ibu pernah mendengar apakah tetangga atau saudara ibu mengalami ini? Belum pernah ya. Baik, semoga nanti informasi yang saya sampaikan bermanfaat ya Bu ya. Dari yang saya jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang pecah ketuban, apakah harus langsung dilahirkan? Ya, itu harus segera dilahirkan karena bayinya di dalam itu dikhawatirkan akan meminum dari ketubannya itu sendiri, jadi akan berbahaya buat janinnya dan juga jenengan bisa terinfeksi gitu. Sudah paham? Baik, jika sudah paham, nanti apabila ada yang ditanyakan lagi bisa datang kemari ya Bu ya. Makasih Bu. Iya.